nama saya Bintang dari Prodi Teknik Lingkungan. Nama saya Putri Karnata Gaul dari Prodi Teknik Lingkungan. Nama saya MR Putri Hosana Lumban Gaul dari Teknik Lingkungan. Nama saya Septi Azri, saya dari Prodi Teknik Lingkungan. Saya Tiara Renata dari Prodi Teknik Lingkungan. Saya akan menjelaskan hal yang sangat penting dalam mengembangkan Pancasila sebagai sistem etika, meliputi yang pertama, menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan penentu sikap, tindakan, serta keputusan yang akan diambil setiap warga negara. Yang kedua, Pancasila memberikan pedoman bagi setiap warga negara agar memiliki orientasi yang jelas dalam pergaulan regional, nasional, dan internasional. Yang ketiga, Pancasila menjadi dasar analisis kebijakan yang dibuat penyelenggara negara, sehingga mencerminkan semangat kenegaraan berjiwa Pancasila. Yang keempat, Pancasila menjadi filter terhadap pluralitas nilai yang berkembang dalam berbagai bidang kehidupan. Pancasila dalam sistem etika terletak pada beberapa hal. Yang pertama, sila ketuhanan, mencerminkan bahwa Tuhan merupakan penjamin prinsip moral. Setiap perilaku warga negara didasarkan pada prinsip moral yang bersumber pada norma agama. Ketika prinsip moral berlandaskan pada norma agama, maka akan memberikan kekuatan pada prinsip agar dilaksanakan oleh pengikutnya. Yang kedua, sila kemanusiaan. Tindakan kemanusiaan diimplikasikan melalui sikap adil dan beradab, guna menjamin tata pergaulan antar manusia dan antar makhluk hidup, yang berdasar pada nilai kemanusiaan tertinggi. Yang ketiga, sila persatuan, memiliki arti kesediaan hidup bersama di atas kepentingan individu dan kelompok dalam kehidupan bernegara. Landasannya adalah nilai solidaritas dan semangat kebersamaan yang melahirkan kekuatan dalam menghadapi ancaman pemecah belah bangsa. Yang keempat, sila kerakyatan. Sebagai sistem etika terletak pada konsep musyawarah untuk mufakat. Yang kelima, sila keadilan. Sebagai perwujudan dari sistem etika tidak menekankan pada kewajiban saja atau tujuan saja, akan tetapi lebih menonjolkan pada kebijaksanaan. Menurut Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai filosofis Grundzeit. Artinya, nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moralnya tetap terdapat pada pandangan hidup masyarakat Indonesia. Pada masa Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui perantaraan P4 dan diinternasionalkan dalam wadah BP7. Ada banyak butir Pancasila yang dijabarkan dari kelima sila Pancasila sebagai temuan dari para peneliti, yakni 1. Ketuhanan yang Maha Esa, di mana cara pengamalannya yaitu 1. Masyarakat Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Kedua, hormat menghormati dan saling bekerja sama antar pemeluk agama dan para penganut kepercayaan yang berbeda. Ketiga, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing agama. Keempat, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana cara pengamalannya yaitu 1. Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi antar sesama manusia. Kedua, saling mencintai sesama manusia. Ketiga, saling mengembangkan sikap tenggang rasa dan tidak semena-mena. Kelima, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Keenam, berani membela kebenaran. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana cara pengamalannya yaitu 1. Musyawarah untuk mencapai mufakat harus dilakukan dengan semangat kekeluargaan. Kedua, dengan itikat yang baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil musyawarah. Ketiga, musyawarah dapat dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana cara pengamalannya yaitu 1. Bersikap adil. 2. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ketiga, menghormati hak-hak orang lain. Keempat, tolong-menolong. Pada masa reformasi,
Pancasila sebagai sistem etika tenggelam dalam hiruk-pikuknya perebutan kekuasaan yang menjurus kepada pelanggaran etika politik. Salah satu pelanggaran politik yaitu abuse of power, baik oleh penyelenggara di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. B. Sistem sosiologis. Sistem sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan bermasyarakat berbagai etnik di Indonesia. Misalnya pada orang Minangkabau, dalam hal bermusyawarah memakai prinsip bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat. C. Sumber politis. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Hans Kelsen mengatakan bahwa teori hukum itu suatu norma yang membentuk piramida. Etika politik sendiri memiliki 3 dimensi, yaitu 1 dimensi tujuan yang terumuskan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat dan hidup damai yang didasarkan pada kebebasan dan keadilan. Kedua, dimensi sarana, yaitu memungkinkan pencapaian tujuan yang meliputi sistem dan prinsip-prinsip dasar pengorganisasian praktik dalam penyelenggaraan negara yang mendasari institusi-institusi sosial. Ketiga, dimensi politik, yang berkaitan dengan pelaku pemegang peran sebagai pihak yang menentukan rasionalitas politik. Rasionalitas politik sendiri terdiri dari rasionalitas tindakan dan keutamaan. Tindakan politik dapat dinamakan rasional jika pelaku mempunyai orientasi situasi dan paham permasalahan. Pertama yaitu ada esensi Pancasila sebagai sistem etika. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan sistem etika. Yang pertama yaitu hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral. Artinya, setiap perilaku warga negara harus didasarkan atas nilai-nilai moral yang bersumber pada norma agama. Yang kedua, yaitu hakikat sila kemanusiaan, terletak pada actus humanus, yaitu tindakan manusiawi, yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral yang dibedakan dengan actus homini, yaitu tindakan manusia yang biasa. Yang ketiga, yaitu hakikat sila persatuan, terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga bangsa yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu ataupun kepentingan kelompok. Yang keempat yaitu hakikat sila kerakyatan pada prinsip musyawarah untuk mufakat. Artinya, menghargai diri sendiri sama halnya dengan menghargai orang lain. Yang kelima yaitu hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan perwujudan dari sistem etika yang tidak menekankan pada kewajiban semata atau menekankan pada tujuan belaka, tetapi lebih menonjolkan keutamaan yang terkandung dalam nilai keadilan itu sendiri. Selanjutnya yaitu ada beberapa urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Ada beberapa hal penting dalam urgensi Pancasila sebagai sistem etika, yaitu yang pertama adalah meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika, berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, keputusan yang diambil setiap warga negara. Yang kedua, Pancasila sebagai sistem etika memberikan guidance bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal, nasional, regional, maupun internasional. Yang ketiga, yaitu Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh
penyelenggara negara sehingga tidak dikeluarkan dari semangat negara kebangsaan yang berjiwa Pancasila. Yang keempat yaitu Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi filter untuk menyaring pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai dampak globalisasi yang mempengaruhi pemikiran warga negara. Di sini saya akan membahas tentang membangun argumen tentang dinamika dan tantangan. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Beberapa argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, pada zaman Orde Lama. Pada zaman ini, pemilu diselenggarakan dengan semangat demokrasi yang diikuti oleh banyak partai, tetapi dimenangkan 4 partai politik, yaitu yang pertama Partai Nasional Indonesia, Partai Muslimin Indonesia, Partai Nahdlatul Ulama, dan Partai Komunis Indonesia. Tidak dapat dikatakan bahwa pemerintahan di zaman Orde Lama mengikuti sistem etika Pancasila. Bahkan ada tudingan dari pihak Orde Baru bahwa pemilihan umum pada zaman Orde Lama dianggap terlalu liberal karena pemerintahan Soekarno menganut sistem demokrasi terpimpin yang cenderung otoriter.